Ini adalah tempat penangkapan ikan berskala besar bagi para nelayan Filipina. Kakak beradik sedang membuat alat penangkap ikan. Mereka mengambil ikan mati yang tidak diinginkan orang lain dan menjadikannya harta karun. Mereka membawa ratusan kail untuk mendapatkan tangkapan yang besar. Jangan meremehkan ikan-ikan yang sudah mati dan berbau busuk ini. Itu adalah kunci untuk menghasilkan lebih dari $10.000 sehari. Butuh waktu 2 jam dan menutup seluruh keranjang umpan ini. Dan kemudian mereka terus kembali ke tempat yang baik sebelumnya. Ini adalah bagian atas terumbu karang. Ini adalah rumah bagi sejumlah besar ikan yang berharga. Mereka harus memasang ratusan kail. Sang kakak bertanggung jawab untuk merencanakan tempat dan posisi perahu. Adik perempuannya harus merapikan tali pancing dan menemukan tempat yang tepat untuk menjatuhkan kail. Jenis pancing kail ini tidak hanya mencakup area yang luas, ini juga menghemat waktu dan tenaga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kakak dan adik memasang semua kail. Setelah waktu makan siang, mereka bergegas mengumpulkan ikan. Sang kakak menarik tali pancing dan menariknya ke atas, tapi dia tidak bisa mengangkatnya. Dia mengira tali pancingnya tersangkut di terumbu karang. Jadi dia menyelam untuk melihat apa yang terjadi. Dia mengikuti garis ke bawah. Baru saja melepaskan tali dari terumbu karang, dia melihat seekor ikan kerapu besar. Dia sangat senang, sehingga dia menarik tali pancing ke hulu dengan cepat. Kakak kembali ke permukaan sebelum dia bisa mengatur napas. Di sampingnya, sang adik menarik seekor ikan bawal besar, 2 kail dan 2 ikan besar. Hal ini membuat kakak dan adik sangat senang. Ini juga merupakan pertanda bahwa hari itu akan penuh dengan panen. Jadi sang adik berdiri di atas perahu dan terus menarik tali pancing, dan sang kakak menyelam ke laut lagi. Setelah bertahun-tahun menyelam dan memancing, dia bisa bergerak bebas di laut. Tak lama kemudian, dia menemukan ikan kerapu besar di celah terumbu karang. Ini sudah menjadi ikan berharga ketiga hari itu, dan masih banyak ikan di bawah yang belum terkumpul. Setelah membawa ikan ini ke perahu, kakak sekali lagi menyelam ke dasar laut dengan sibuk. Kakak saya juga sibuk. Setiap kali tali pancingnya sedikit longgar, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menariknya kembali. Koordinasi antara kakak dan adik sangat sempurna. Setelah hanya 5 menit, ikan besar lainnya berhasil ditarik ke atas perahu. Beberapa kail pertama sudah cukup untuk tangkapan sebesar itu. Mereka sangat puas. Mereka juga sangat bersemangat dengan kail-kail lainnya. Jadi saudari itu mempercepat kecepatan gulungannya. Tapi tali pancingnya tersangkut lagi. Sang kakak terpaksa menyelam lagi. Dia menyelam ke dasar laut untuk memeriksa situasi. Kali ini tali pancingnya juga tersangkut di terumbu karang. Saat dia hendak menguraikannya, ia dikejutkan oleh seekor ikan kerapu yang besar. Ikan ini sangat kuat. Untuk mencegahnya melarikan diri, abang hanya menarik tali pancing dan menariknya kembali ke permukaan. Kemudian dia menyelam lagi untuk memeriksa kailnya. Melihat hal ini, kakak saya buru-buru menarik ikan kerapu itu ke dalam perahu. Kemudian dia mengambil tali pancing dan menariknya lagi. Beberapa menit kemudian, seekor ikan kerapu timur yang cantik ditarik ke dalam perahu oleh saudara perempuan saya. Segera setelah ikan itu dimasukkan ke dalam perahu, ada situasi di bawah air. Sebuah kail tergantung di karang. Umpan di atasnya sudah hilang. Jelas sekali, pasti dicuri oleh ikan kecil di dekatnya. Jadi, dia terus mengikuti tali pancingnya. Kailnya juga kosong. Apakah sekarang nasibnya buruk? Memikirkan hal ini, dia buru-buru terus mencari kail lainnya. Di sebuah gua yang tertutup karang, seekor ikan kerapu yang menggigit berusaha keras untuk masuk. Dia bergegas maju dan menarik tali. Namun celah yang kecil membatasi usahanya. Setelah beberapa kali bolak-balik, dia berhasil menarik ikan